Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Di Balik Kejadian. Ya, Dev, hari ini kita mau bahas apa nih? Kayaknya waktu itu kemarin banget nih Tian, aku lihat salah satu berita di media nasional tuh tentang bullying atau perundungan. Oh, bullying. Gimana? Menurut lo gimana? Bullying ya. Kalau menurut gue sebenarnya bullying itu udah lama ya. Udah Maksudnya lama. dari zaman gue sekolah juga udah ada bullying gitu. Tapi memang mungkin viralnya baru belakangan ini kan, karena kan zaman dulu kan ya lo tahu sendiri kan, Yeah. nggak ada media sosial gitu, baru surat kabar gitu kan, dan nggak gampang diakses seperti sekarang. Emang sekarang apa-apa emang cepat viral ya? Ih, Karena media sosial satu klik aja udah orang-orang bisa menyebarkan informasi dengan cepat. iya, jadi ya kalau bullying ya, nih gue punya pengalaman sih. Jadi dulu Cerita pengalaman bully, coba lu cerita sama gue coba. Gue mau cerita sama lo nih. Jadi dulu itu gue punya zaman masih SMA ya gitu kan. Gue SMA kan dulu gue IPS nih. Gue kelas IPS. Gue sama-sama. IPS Gue juga ya. IPS. Lo tahu sendiri kan zaman dulu Anak-anaknya itu nih banyak. ya, buat nonton rumah ya. Angkatan gue itu kebanyakan bandel-bandel. Betul. Nyaman gue itu IPS lah, orang bilang tuh kalau IPS lu bandel, urakan segala macam, beda Dan sama gak anak rapi. IPA ya kan, beda sama anak IPA yang diem kalem ya kan. Iya. Nah dulu itu jadi apa namanya ya, sering lah gitu nongkrong gitu kan, kadang-kadang ya bandel-bandelnya kadang-kadang berantem ya. Tapi yang membedakannya adalah ketika kita menjudge orang, kita masih ngajak nongkrong gitu. Oh, gitu. Maksud gue ya, kita sering ngecengin orang nih, lu gitu, kita sering ngecengin lah orang ya gitu. Tapi ketika kita lagi kumpul bareng, kita ngajak dia makan. Jadi untuk hanya sekedar just fun aja, karena dia pun tidak sakit hati atau bagaimana ya gitu. Cuman yang gue nggak tahu ya itu di tempat gue. Kalau di tempat lu gimana? Kalau dulu itu? Jadi pertanyaan gue, lu pernah dibully atau enggak? Gue. Lu ceritanya kemana-mana. Jadi gini. Intinya ini gue pernah dibully, diginiin, akhirnya gue nangis pulang, gue nggak pergi sekolah lagi gitu loh. Nih, kalau dibully dulu SD ya, SD gue pernah. Oh pernah. Tapi gue Oke. ngelawan. Ya, karena kan gue tipikal sabar nih, salah gue ya. Coba kalau lu korban bully atau pelaku bully? Gue korban bully. Oke, terus Cuman gini, jadi gue dulu istilahnya apa namanya, waktu SD gue kan tipikal penyabar Culun. ya gitu. Dan culun kayaknya deh. Culun banget gitu. Gue waktu SD itu gue penyabar dan juga istilahnya apa ya, nggak manut aja ya. manut aja. Jadi ketika ada orang yang nakal sama gue Lu gitu, sabar. ya mohon maaf buat ibu guru BP ku yang saya dulu sering bolak-balik masuk ruang BP ya Bu. Jadi ya intinya gitulah. Intinya gue dulu korban bully. Kalau zaman dulu ya gue dikolekin tuh. Untuk nih 1.000 per hari, Oh, iya. 1.000. Ya gue pernah gitu. Dipalakin ya. Dipalakin. Kalau dulu bahasa gue tuh dikolekin namanya. dipalak. Gitu. Tapi akhirnya gue ngelawan ya. Gitulah. Kalau aku dua-duanya Tian. Pernah jadi korban bully, pernah jadi pelaku bully. Tapi itu Wah, lo dulu. jahat lo. Tapi kan namanya anak kecil ya kan ikut teman ya. Oke. Nah tapi kita nggak akan bercerita banyak tentang pengalaman kita nih. Betul. Tapi kita fokus ke anak-anak sekarang, bagaimana mungkin dampak bully itu sama anak-anak. Karena kan lebih banyak itu kan di kalangan anak SD, SMP, SMA lah ya, pelajar lah ya. Bagaimana dampaknya, bagaimana sih harusnya guru atau orang tua menyikapi hal tersebut supaya anaknya tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku bully, dan bagaimanakah mungkin pandangan Islam terhadap bully ini, karena mungkin kita lihat dari berbagai sisi juga ya Tian. Betul. Memang parah sih, maksud gue. Ya gue nggak tahu ya. Mungkin di tempat gue nggak separah tempat lain zaman dulu. Gue nggak tahu. Tapi memang sekarang ini bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena Iya. dibully kan. Kasian Itu banget sih. gue, ya Allah cuy. Maksudnya gini ya. Lu dari kecil udah ngebully orang sampai parah banget menurut gue. Itu udah calon-calon kriminal cuy. Iya nggak sih? Iyalah, tapi kita perlu tahu juga ya kenapa sih seseorang itu menjadi pelaku bullying. Kenapa? Bisa jadi dia bukan faktor dari diri dia sendiri, khusus anak kecil ya. Mungkin dia menonton film yang banyak konfliknya, atau mungkin dia kurang perhatian dari orang tua, atau mungkin bisa jadi dia ikut-ikutan teman challenge gitu loh. Ada kan anak kecil yang suka ngikutin nih. Iya.
Oke, langsung aja kita kupas. Menurut lo nih Tian, apa sih dampaknya kalau anak itu menjadi korban bully? Menurut lo apa? Berarti dia dari Dua sisi atau tiga, korban dua dulu nih ya. Dampak ya pasti mental dia down ya. Mental dia down dan mungkin dia ya itu yang gue bilang bisa mengakhiri hidupnya karena stres dan mungkin tidak mau kenal orang. Itu bisa terjadi. Jadi istilahnya dia menjadi menutup diri gitu dari masyarakat dan hanya di rumah aja, itu ada yang begitu. Kalau gue sih ngeliatnya lebih ke situ, psikologi lah, mental dia kena gitu. Ya betul sih. Di awal mungkin mentalnya kena nih, anak ini mentalnya, kemudian dari mental itu dia untuk lingkungan sosial dia jadi terbatas, dia nggak mau kenal orang, itu benar banget sih Tian. Kemudian dari sisi akademis pasti akan turun juga, dan yang pasti itu mungkin menguras energi banget ya. Kadang orang yang bully itu kan tidak hanya dia secara fisik ya, tapi juga ada dari verbal. Nah, dia bilang dasar hitam lu, dasar gendut lu, dasar kribo lu. Itu benar-benar menjadi orang. Ada sih orang yang bisa pede aja gak peduli dengan omongan orang, tapi ada orang yang itu menguras energinya, kemudian dia capek, mau menjelaskan juga gak akan ngerti orangnya, bahkan mungkin dia memilih diam dan menjaga jarak. Betul. Jadi yang pasti mental, hubungan sosial, akademis, bahkan mungkin dia menjadi orang yang tertutup, ya kan? Betul banget gitu. Nah, selanjutnya nih Tian, berbicara tentang mental nih, tentu kita harus memberikan solusi atau mungkin pendapat kita nih, bagaimana sih menurut lo cara mengatasi bullying ini untuk anak yang memang tabiat atau sifatnya sendiri suka membuli, atau anak yang suka ikut-ikutan teman, atau anak yang mungkin di luar kontrol orang tua. Menurut lu gimana? Untuk mengantisipasi tadi cara mengatasi bully itu gimana sih untuk mengurangi, bahkan mungkin di sekolah itu, di suatu tempat itu nggak ada lagi bully-bully deh gitu. Menurut lu gimana? Ya sebenarnya sih balik ke orang tua lagi ya. Maksud gue gini loh, memang lingkungan itu mempengaruhi seseorang gitu, tapi balik lagi gitu, pendidikan orang tua, pendidikan karakter ya, apalagi itu sangat penting ya. Gini, gue percaya bahwa ketika lo dari kecil lu dididik dengan baik itu dengan secara hal-hal yang positif gitu. Maksud gue bukan positif bagaimana, tapi intinya adalah ketika lu dididik dengan orang tua lu yang benar, dengan cara yang benar, gue yakin ketika lu masuk ke suatu lingkungan, lu akan kepikiran tuh. Kenapa? That's why ya. Ini terjadi dengan gue gitu. Jadi gini guys, gue itu dulu dari kecil ya, percaya atau tidak, gue pernah kena KDRT. Tapi bukan dari orang tua gue, tapi dari pembantu gue. Hingga akhirnya pembantu gue itu tahu dan akhirnya ditindak. Itu waktu gue TK lah, salah satu itu. Tapi sejak saat itu orang tua gue langsung lebih ngeprotek diri gue dari hal-hal tertentu. Memang kadang gue berpikir bahwa kok mama begini ya gitu, papa begini ya, kok aku nggak bisa kayak anak lain yang bisa bebas gini-gini. Tapi percaya atau tidak, ketika lo nanti dewasa, lu akan menjadi seseorang yang wah, gue dulu karena orang tua gue ngajarin begini. Itu yang selalu ada di pikiran gue dan di hati gue. Jadi ketika gue pengen ngelakuin sesuatu yang jelek ya, gue langsung kepikiran orang tua gue. Gitu. Jadi jangan marah sama orang tua guys, karena di balik pendidikan orang tua pasti ada sesuatu di dalamnya. Betul, karena pendidikan anak usia dini, nah bicara tentang PAUD dong kita PAUD. Emang sih, memang pondasi dasar itu memang dari lingkungan keluarga ya. Jadi untuk orang-orang tua nih, dimanapun ya, tolong perhatikan anaknya, sering-sering berbicara dengan anaknya, tanyain, kamu di sekolah bagaimana, punya teman dekat siapa, pernah dijahatin atau enggak, atau pernah nggak kamu jahat sama orang, nggak apa-apa, tanya aja. Jadi keterbukaan anak sama orang tua itu penting juga untuk membangun prinsip saling percaya, kemudian keterbukaan anak kepada orang tuanya. Nah, ketika seorang anak sudah percaya sama orang tuanya, maka dia akan mudah bercerita, jadi nggak ada ditutupin lagi. Bahkan mungkin kalau misalnya, ibu tadi si A jahat sama aku bu, dia ngapain kamu, dia lakukan apa, terus dia bisa gini, oh nanti kamu gini ya, nanti ibunya bisa jadi ibu korban dan ibu pelaku tuh bisa saling berbagi. Oh mungkin, oh iya selama ini saya sibuk nih, anak saya kurang perhatian dengan anak saya. Atau nih, ini yang berbicara tentang orang tua ya. Tadi di awal, bangun kepercayaan dengan anak, saling terbuka, kemudian saling memberi nasihat, dan insya Allah anaknya itu gak ada yang ditutupin sama orang tua. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mungkin dari sisi si anak dan ibu udah tadi, anak dan orang, tapi dari sisi sekolah juga penting, karena mungkin kedekatan guru dengan siswa juga
Kurang ya. Juga kurang dan mungkin harus saling terbuka juga Tian, karena kan gak sedikit juga kan murid yang takut sama gurunya. Iya. Nah mungkin pesan juga buat guru-guru nih yang mungkin kalian nih siswa-siswi yang lagi nonton, siapa tahu kalian punya guru yang killer atau guru BK atau guru apalah yang mungkin terkenal ya. Coba aja ngobrol. Terus gurunya nih yang lagi nonton jangan terlalu killer banget sama anak, ajakin saling terbuka. Kadang dengan cara seperti itu jadi mudah pelajaran atau nasihat kita bisa diterima oleh anak. Betul. Udah mulai keren diam. Nih Tian, tapi kita tidak hanya melihat dari sisi edukasi secara dini, kemudian dari sisi sekolah, tapi lu pernah dengar nggak sih salah satu ayat dalam Al-Quran, kalau nggak salah surah Al-Hujurat ayat 11, itu mengatakan ternyata ini Allah sudah jauh-jauh hari melarang bullying ini Tian. Karena kalau saya bunyinya seperti ini, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok itu lebih baik daripada kelompok yang ini nih. Misalnya gue olok-olok lu, berarti kan belum tentu, bisa jadi lu lebih baik daripada gue. Jangan pula perempuan yang satu mengolok-olok yang lain, bisa jadi perempuan ini lebih baik daripada yang ini. Dan yang paling penting sering banget nih, jangan memanggil panggilan dengan nama yang buruk. Di dalam surah itu juga dikatakan. Karena banyak banget kita pakai weh ndut, kalau bahasa di Minang nih, puak tuh artinya si puak tuh bukan kerupuk ya, tapi gapuk tuh si gendut, jadi dipanggil puak gitu kan, jadi Puak ya. jadi larangan mengolok-olok tuh sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian larangan memanggil panggilan yang buruk. Kalau teman kamu nggak suka nih dengan panggilan itu, nggak usah diteruskan, panggil dengan nama yang dia senang gitu. Dan yang terakhir, memang orang-orang yang suka mengolok-olok, semoga kita bisa belajar dari ini ya. Mungkin segini dulu ya pembahasan kita tentang bullying, seru banget, dan mungkin kalau mau bahas lebih panjang lagi ya mungkin next episode kedua ya. Pokoknya jangan lupa kalau kalian punya opini bagaimana cara mengatasi bully, kemudian solusinya, dampaknya, semuanya, kalau apapun opini kalian boleh tulis di kolom komentar. Tuh. Dan jangan lupa untuk ikuti, subscribe, dan juga like di channel Di Balik Kejadian. Gue Tian, share banyak-banyak pokoknya. Dan aku Devi. and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.